Jupyter Notebook ya, Bu? Jupyter Ya, Notebook. betul. Hari ini kita bakal pakai Jupyter Notebook. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan Jupyter Notebook. Sebelumnya diajarkan di mata kuliah apa? Dengan dosen siapa? Atau kemarin sama Pak Ipung sudah masuk pembahasan dengan Jupyter? Belum, Bu. Belum ya? Sebelumnya Jupyter dipakai di mata kuliah apa? Data Science, terus Computer Vision, Pattern, Berarti sama Bu Nisa, Pak Ipung. Pak Anggit, Bu. Oke, berarti sudah banyak ya? Sudah. Oke, berarti ini Ibu cuman sekilas, tidak jauh-jauh dari logika fuzzy juga. Oke, di sini ada data. Jadi kalian lihat ada dua tabel di sini. Ada data yang belum diolah dengan data yang sudah diolah. Bedanya hanya di sini sudah ditampilkan umurnya. Kalau di sini masih tanggal sama tahun dan bulan. Dan di sini ada masa kerjanya, jumlah masa kerja. Di sini ada tanggal masuknya. Nah, data yang sudah diolah ini akan kita proses. Jadi awalnya kita di sini membuat datasheet awal dengan Python. Ya. Oke, sebelumnya kita menggunakan Excel. Jadi kemarin sudah masuk ya, kita sudah membuat Excel-nya ya. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita buat Excel-nya ini berarti tahapan ini sudah bisa kita lewati ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke Anaconda Navigator. Nah, kita sekarang masuk di Anaconda Navigator. Oke, sebelumnya kalian naruh file Excel-nya di mana? Kemarin di dokumen ya? Iya, Bu. Nah, ini sesuai ya. Dokumen latihan Python 1 datasheet. Sudah sesuai semua? Udah sesuai? Data Excel-nya disimpan di dalam folder di dokumen latihan Python 1 dan di dalam folder lagi ada folder datasheet. Nah, di dalam folder datasheet itu ada file namanya file Excel-nya yaitu karyawan. Kalau sudah sesuai, sekarang buka Anaconda Navigatornya. Buka Anaconda Navigatornya. Nanti kalau ada yang lelet, langsung alihkan ke Jupyter aja ya, Jupyter Notebook ya. Tidak harus buka lewat Anaconda Navigator. Oke. Nah, tampilan awal home-nya seperti ini. Nah, kita ke bagian environment. Di sini ada create. Lalu kita masukkan project-nya yaitu Fuzzy 1. Lalu pilih di sini versi dari yang Python terbaru. Lalu create. Nah, ini proses pembuatannya di Anaconda Navigator. Semua sudah proses yang ini apa masih loading buat buka Anaconda Navigatornya? Kalau saya sudah sampai sini, Bu. Oke. Amanah, Kori? Saya juga udah sampai situ, Bu. Oke, kalau ada yang ketinggalan bilang ya, biar bareng-bareng. Oke. Isi proses. Sambil dibuka atau PPT yang sudah Ibu sediakan di Scalsa. Jadi ini proses di mana membuat file baru di dalam Anaconda Navigatornya. Nah, selesai kita buat file barunya. Sekarang kita kembali lagi ke PPT, kita kembali lagi ke menu home. Di mana menu home ini ada aplikasi namanya Jupyter. Sebentar. Oke, ada namanya Jupyter. Nah, Jupyter ini di punya kalian ada
Masih yang install tulisannya? Di punya kalian tulisannya install semua? Halo? Kalau di saya sudah launch, Bu. Oh, sudah Saya launch ya? juga udah lanjut. Oke, sudah launch semua ya. Posisikan ini di fase 1 ya. Kalau di fase 1 biasanya dia baru, jadi posisi Jupiternya pasti biasanya install. Kalau belum diinstal dulu. Kalau misalnya sudah muncul tulisan launch, bisa diklik aja launch-nya. Nanti bakal masuk ke halaman Jupyter Notebook-nya. Oke, kita nunggu proses dulu. Hari ini kita kuliah sampai siang ya. Tidak masalah? Iya, Bu. Oke. Kalau sudah klik launch, nanti muncul halaman Jupyter seperti ini. Yang sudah ngeklik muncul semua. Masih proses. Oke, Ibu sudah selesai, lalu ada launch, Ibu buka. Oke, langsung ke halaman ya, Jupyter Notebook ya. Sudah ke halaman ini semua? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Oh, belum. Ini nanti langsung ada button launch di sini ya. Kalian klik. Nanti akan muncul di halaman Jupyter. Ada yang sudah muncul di halaman ini? Halo, sudah ada yang muncul di halaman ini? Saya sudah, Bu. Sudah ya. Yang lain? Kori, Mbak Atin? Sudah muncul? Responding to Oh, no responding? tidak. Waduh. Mbak Atin gimana? Kalau saya itu, Bu, kalau dari yang navigator anak Honda itu nggak bisa, masih lama. Tapi kalau pakai yang Jupyter melalui langsung? CMD, Iya, CMD. Mau ya Jupyternya ya? mau, Bu. Oke, pakai Jupyter yang jalannya lewat CMD aja, Mbak. Kalau Oh, buat baik, Bu. Kori juga bisa yang pakai CMD. Bisa dijalankan, Kori? Itu Oke. Kita tunggu sama-sama, nanti kita mulai dari sini. Oke, ini dibuka file yang Excel tadi kita simpan di mana, dokumen, latihan Python 1 di dalam datasheet. Nah,
Di dalam folder dokumen latihan Python 1 dataset ada file karyawan.csv. Nah, ini sesuai sama yang ada di PPT. Oke. Kori sudah? Gimana Kori, suaranya kecil sekali? Ya, saya sudah, Bu. Oh ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi kita sudah masuk di folder dokumen latihan Python 1 ke dalam folder dataset lagi. Di situ ada file namanya karyawan.csv. Oke, selanjutnya kita buat file baru. Ya, di sini ada new Python 3. Nah, setelah kita buat file, lebih baik kita tutup dulu. Filenya kita tutup lagi. Nah, kita pastikan apakah filenya sudah terbuat. Biasanya ada seperti ini. Filenya berarti sudah terbuat. Kita centang di depannya. Lalu ada shutdown. Kita centang lagi, ada rename. Nah, kita ubah di sini namanya. Ya, kita rename namanya menjadi Fuzzy Karyawan. Fuzzy Karyawan. Oke, sudah. Kalau sudah, Fuzzy underscore Karyawan. Kalau sudah, kita rename. Nah, maka sudah terganti namanya menjadi Fuzzy underscore Karyawan. Kalau sudah berhasil, kita buka filenya lagi. Nah, di atas ini sudah ada ya, Fuzzy underscore Karyawan. Selanjutnya, kita lihat di PPT, kita buat judul. Di sini, kita masukin di yang pertama, yaitu Fuzzy Tahani. Jadi ada metode di dalam Fuzzy lagi, yaitu namanya Fuzzy Tahani. Nah, ini kita buat judul. Yang pertama langkahnya adalah cell type, lalu markdown. Oke, setelah itu kita tambahkan di atasnya, yaitu minus 3 kali, dan di bawahnya minus 3 kali. Di atas dan di bawah minus 3 kali, 3 kali. Lalu shift enter. Maka dia akan berubah menjadi judul. Oke, ini ada langkahnya di PPT. Cell type, langsung markdown. Lalu ditambahin atas dan bawahnya minus 3 kali, lalu shift enter. Lalu berubah menjadi judul. Selanjutnya, nah kita impor library. Sudah sampai sini sudah semua? Sampai sini sudah semua? Halo? Halo, dengar suara Ibu? Halo? Dengar, Bu. Oke, sampai sini sudah semua? Sampai sini sudah semua? Bu, bentar Iya. Bu, saya masih tertinggal Bu. Oke. Berarti ketinggalan di mana? Dokumen latihan Python-nya nggak mau muncul Bu. Dokumen latihan Python-nya nggak mau muncul. Disimpan di mana, Mbak Tin? Di dokumen juga? Bu. Di dokumen, lalu ada folder yang kamu buat nggak? Latihan Python-nya nggak? Kalau di itunya nggak mau muncul Bu, di apa namanya di Jupyter Notebook-nya Bu. Jupyter Notebook-nya nggak mau muncul. Coba ganti share screen, Mbak Tin. Sebentar Bu. Iya. Untuk Amanah sama Kori sudah ya? Judulnya sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, Amanah sudah, Kori?
Bisa, Bu. Oke. Di present aja Mbak Tin, masalahnya di mana? Udah tampil belum, Bu? Maaf. Sebentar, masih proses. Oke, mana untuk dokumennya? Oke, di refresh Jadi dulu. kan Dokumen, ini kan harusnya kan di sini ya, Bu, dokumen kan latihan Python. iya. Bentar. Nah, dia munculnya di sini aja, Bu. Dokumen. Bawahnya nggak ada file lagi ya? Enggak ada, Bu. Nah itu coba balik masuk lagi ke dokumenmu ada 2 kali. Coba masuk lagi ke dokumen. Ini, Bu. Iya. Tapi kayaknya sama tampilannya sih, Bu. Di sini kan Bandicam juga, tapi kok nggak semuanya muncul ya? Oh, coba pindah selain di dokumen yang kelihatan di Jupiternya apa? Folder apa? Masuk Sebentar. pertama kali. Iya. Nah, kembali lagi coba. Nah, selain dokumen ada folder apa tuh? Anaconda mungkin boleh ya, Bu? Boleh. Masuk aja ke Anaconda. Nanti buat file lagi berarti. Masukin file, iya. Di copy aja. Kalau di situ ya. Oke. Ya, coba di refresh dulu. Oh, iya, Bu. Iya. Ya, Ini dia nggak kebaca mungkin ya. Di dalam latihan Python itu ada folder datasheet-nya lagi, Mbak Tin? Nggak ada sih, Bu. Cuma karyawan CSV aja, Bu. Oh gitu, oke, nggak masalah sih. Tapi nanti disesuaikan lagi ya. Ya, baik, Bu. Oke, berarti sudah mulai muncul semua ya? Sudah, Bu. Mbak Tin prosesnya udah sampai buat judul. Jadi buat file baru, kasih nama Fazi underscore karyawan. Lalu ada judul namanya Fazi Tahani. Baik, Bu. Nanti tampilannya seperti ini. Sambil buka PPT-nya ya. Ibu masih belum screen ya. Oke, sudah muncul ya. Ada halaman PPT dan browser Ibu kiri kanan. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ada proses setelah kita buat judul, kita impor library dulu. Yang pertama ada NumPy, ASNP, kita singkat. Lalu impor pandas ya, ASPD. Nah, ini kalau dijalankan, kita shift enter kan, masih error, karena library-nya belum diinstal ya. Kalau yang pakai Jupyter lewat CMD, langsung install di terminalnya juga ya. Nah, kalau Ibu ngajarin kalian lewat Anaconda, mungkin amanah ya di sini pakai Anaconda. Iya, Ya. Bu. Nah, oke. Amanah ini ada PPT di sini. Jika nanti error, di sini NumPy dan Pandasnya, library-nya, kamu bisa browser dulu di Google, ketikkan pip.py. Sama untuk yang pakai non Anaconda juga ketikkan di Google pip.py. Selanjutnya ada paling atas. Ini kita buka. Nah, ini adalah untuk mencari library-library yang ada untuk kelengkapan dari Jupyter. Ya. Nah, di sini kita mencari NumPy, jadi masukkan NumPy. Enter. Lalu pilih yang paling atas. Nah, ini ada
yang bisa kita copy. Pip install NumPy ini kita copy, lalu kita pindah ke navigator Anaconda, pilih yang tab environment-nya ini, lalu pada yang bentuknya play ini kita klik sekali, lalu ada open terminal. Kecepatan nggak, Amanah? Bisa mengikuti, Bu. Oke, open terminal kamu klik. Setelah itu pastekan di sini, lalu enter. Nah, ini proses dia install. Selanjutnya kita cari yang kedua. Selanjutnya yang kedua apa? Pandas. Berarti kita masuk lagi tadi di websnya, kita ketikkan Pandas, enter. Nah, pilih, kalau 000 ini jangan dipilih ya, pilih yang bawah saja, Pandas 143. Nah, yang ini kita copy, masuk lagi ke terminalnya. Sudah otomatis masuk ke terminal tadi, dipaste lagi, lalu tekan enter. Jadi ada dua library yang kita pakai awalnya. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke PPT tadi, kita sudah masukkan, kita sudah mencari NumPy, kita sudah masukkan ke terminal di navigator. Selanjutnya kita cari Pandas, kita masukkan lagi ke terminal di navigator Anaconda. Ada dua library berarti ya. Nah, di sini NumPy itu merupakan singkatan dari numeric Python, di mana NumPy merupakan salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numerik, berarti angka. Nah, di mana NumPy ini memiliki kemampuan untuk membuat objek and dimensi array. Berarti NumPy ini nanti kita berhubungan sama membuat array ya di dalam Jupyter. Nah, kalau Pandas itu adalah sebuah library di Python yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan. Biasanya di sini Pandas ini digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi tabel, mengecek data dan lain sebagainya. Jadi nanti kita ada tampilkan tabel juga ya. Jadi kita di sini menggunakan Pandas. Oke, sudah paham apa penggunaan dari NumPy dan Pandas? Sudah paham? Penggunaan NumPy dan Pandas? Halo? Sudah paham? Dengar suara Ibu ya? Iya. Oke, kalau di sana nggak berisik, mic-nya di-on-kan aja semuanya. Kalau nggak berisik, di-on-kan saja mic-nya semua. Baik, Bu. Oke, kita di sini sama-sama saling on saja, tidak ada yang ditutupi jika di sana tidak berisik ya. Jadi enak saling berinteraksinya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke Jupyter, kita jalankan lagi, shift enter. Nah, jika sudah tidak error, berarti script ini sudah berhasil. Bagaimana semua? Scriptnya apakah sudah berhasil? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah jalan semua. Yang lain sudah berjalan semua? Oke, kalau sudah, jadi kita sekarang menampilkan hasil Excel yang telah kita buat. Ya, dengan cara masukkan skripnya, data karyawan, sama dengan Pandasnya tadi kita panggil karena kita mau menampilkan tabel. Jadi read CSV dalam kurung nama filenya apa? Nama filenya adalah karyawan.csv. Lalu kita tampilkan data karyawannya. Nah, shift enter. Nah, kalau udah muncul tabelnya bahwa
sudah berhasil terkoneksi antara Jupyter dan Excel yang telah kita buat. Yang lain gimana? Sudah muncul? Sudah. Nah, berarti proses yang ini sudah clear ya. Nah, sekarang setelah kita sudah terhubung untuk menampilkan Excel-nya, kita kembali lagi ke PPT, kita tampilkan ID karyawan, NIP ini, dan umur. Ya, kita hanya menampilkan NIP dan umur. Itu caranya kita masukkan skripnya, yaitu data umur atau dat umur sama dengan NumPy, karena kita mau menampilkan tabel, NumPy array, data karyawan, dat umur, itu sama dengan dat umur. Nah, di sini ada array ya, ada array 0 dan 2. Di sini maksudnya 0 itu adalah NIP ini termasuk 0. Karena kita mau nampilkan umur, hitungnya 0, 1, 2. Jadi kita masukkan array-nya adalah 0 dan 2. Paham kenapa 0 dan 2? Oke, Ibu tanya lagi sekali lagi, paham apa kenapa 0 dan 2? Belum paham, Bu. Oke, belum paham. Oke, silakan Mbak Tin. Jadi, kenapa di sini 0? Karena NIP ini dihitungnya 0. Karena barisnya ini 0. Dan 2 ini adalah 0, NIP ini 0, nama ini 1, dan umur ini adalah 2. Jadi yang akan kita tampilkan adalah NIP dan umur. Jadi otomatis 0 dan 2 array-nya. Maka kita tulis di sini 0 dan 2. 0,2. Paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya kita tampilkan. Kita tampilkan indeksnya sama dengan 0, ID karyawannya, dan karyawannya, 1 itu adalah umur. Jadi kita tampilkan dt.frame dat, kita panggil ya dat umurnya ini, dat umur, shift enter. Nah, maka akan sesuai dengan data tabel yang di atas. Yang akan muncul adalah NIP dan umur. NIP-nya yang ini kita masukkan 0 tadi. Kalau umur kita masukkan nama field-nya yaitu 1 di sini. Nah, yang tampil adalah ID karyawan dan umur. Sesuai dengan tabel yang ada di atas karyawan. Oke, paham untuk menampilkan ID karyawan dan umur? Selanjutnya untuk menampilkan ID karyawan dan masa kerja. Coba, apa yang diganti kalau mau menampilkan ID karyawan dan masa kerja? Apa yang perlu diganti? Dari skrip sebelumnya, Ibu menampilkan ID karyawan dan umur. Tetapi kalau Ibu menampilkan ID karyawan dan masa kerja, apa yang perlu diganti? Dari array-nya ada perlu diganti? Amanah, Hori? Ada, Bu. Berapa? Berapa array yang perlu diganti? Kalau Ibu mau menampilkan masa kerja. 0,3 apa ya, Bu?
Ya, kenapa 0,3? Karena masa kerjanya ada di baris ketiga. Masa kerjanya ada di baris ke atau ada di kolom? Di kolom ketiga, Bu. Ya. Oke. Ini amanah ya? Iya, Bu. Oke, benar sekali. Jadi kalau kita mau menampilkan masa kerja, yang lihat di PPT juga ada, maka kita akan menuliskan yang perbedaannya hanya di arraynya. Nanti arraynya ini diganti 3. Jadi kita dapat memasukkan di sini. Kita copy saja juga bisa. Di sini kita copy, kita paste di bawahnya. Datanya di sini kita ganti data masa kerja. Tetap datanya data karyawan. Di sini data masa kerja, lalu nolnya 0, berapa tadi? 3. 0,3. Nah, di sininya yang berbeda yaitu masa kerja dan kita print yang di data masa kerja. Oke, kalau ini kita jalankan Shift Enter, maka yang akan tampil adalah ID karyawan dan masa kerjanya. Ya, berarti sudah sesuai ya? Oke, sekarang Ibu tanya. Sudah. Iya, sekarang Ibu tanya, selain amanah, jika Ibu menampilkan ID karyawan dan gaji, berarti arraynya jadi berapa? Kori atau Supriyatin? Jika Ibu ingin menampilkan NIP atau ID karyawan dan gaji, berarti arraynya diganti berapa? 2 ya, Bu. 2? Iya, iya, Bu. 2? Kalau Ibu mau menampilkan umur, Ibu ganti, Ibu pasang arraynya ID, Ibu menampilkan ID karyawan dan umur, maka Ibu menuliskan arraynya 0,2. Jika Ibu menampilkan ID karyawan dan masa kerja, Ibu mengganti arraynya menjadi 0,3. Tetapi jika Ibu mau menampilkan ID karyawan dan gaji, berarti kan naik. Oh, 0,4, Bu. Nah, 0,4 ya. Berarti kalau sesuai juga PPT-nya, maka Bu, suaranya hilang. suaranya hilang. Sudah? Sudah ada suaranya? Sudah ada suaranya? Kalau di saya jelas, Bu. Oke. Ya, Kori? Bu. Oke. Ibu lanjut ya, Kori ya. Jadi kalau Ibu menampilkan gaji, berarti yang diganti di Ya, ini array. sudah, Bu. Oke. Jika Ibu mau menampilkan ID karyawan dan gaji, berarti arraynya Ibu ganti 0,4. Ya, 0,4 ya, karena NIP ini atau kolom 1 ini di 0, kalau arraynya 0, baca ke belakangnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Oke, Ya, Bu. sekarang kita tampilkan ID karyawan dan gaji. Jadi kita bisa copy saja yang awalnya data gaji, data underscore gaji. Di sini sama data karyawan. Kita mau menampilkan data gaji sama dengan data gaji, berarti di sini diganti 0,4. 4. Ya, 0,4. Satunya diganti gaji. Lalu di sini kita tampilkan data gaji. Nah, kita jalankan. Nah, sudah sesuai dengan tabel yang di atas yang ditampilkan ID karyawan dan gaji. Ya, betul ya? Oke. Ya, betul, Bu. Oke, sudah semua sampai sini? Sudah semua?
Saya ketinggalan, Bu. Oke, ketinggalan di mana Mbak Atin? Mbak Atin masih Jadi yang mana? jadi kalau pakai Jupiter itu kalau si MD-nya diubah itu Bu keluar lagi, Bu. CMB-nya dirubah, keluar lagi. Iya, Bu. Oh gitu ya. Soalnya makanya Ibu ngasih taunya pakai navigator. Makanya Ibu nggak pernah jalanin pakai CMD, Mbak Atin. Iya, Bu. Jadi kalau program si MD-nya ditekan-tekan itu eh, Oh Jupiter tadi ya, Notebook-nya. pas Iya, Bu. install library ya. Iya, Bu. Oh gitu. Tapi ini sudah bisa. Sebentar, Bu. Oke, coba dulu Mbak Tin. Oke, kita sambil menunggu. Ada yang mau ditanyakan, Kori, Amanah? Paham ya skripnya maksudnya apa ini? Jadi kenapa di sini nanti mungkin ada studi kasus atau soal ujian nanti disuruh tampilin di tabel yang mana? Kalian paham ya penggunaan array di sini? Paham, Bu. Oke. Ya, jadi kalau kalian kurang paham atau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan ya. Jangan ada yang nanti pas ujian kalian bingung maksud dari skrip ini apa ya gitu. Oke. Kita sambil nunggu Mbak Atin. Setelah kita tampilkan dua record atau dua field record, NIP dan umur ataupun NIP masa kerja dan NIP dan gaji. Sekarang kita bakal tampilkan misalkan di sini umur saja. Jadi sesuai dengan Excel yang ada 10 data, jadi kita akan tampilkan sesuai dengan data yang ada di Excel. Oke, sebelumnya Mbak Tin sudah sampai mana Mbak Tin? Belum, Bu. Atau mau ditinggal dulu nggak apa-apa, Bu? Nanti saya sambil menyimak, Bu. Oke, nanti juga saya sediakan ini sih, kalau kesimpan ya, Iya. saya menyediakan video juga, ya. Oke, Baik, dipahami dulu. Kalau ada yang ditanyakan nanti diteruskan. Oke, Baik, di sini kita lanjut lagi. Tadi Ibu bilang Ibu mau menampilkan umur. Jadi di sini kita akan menampilkan umur dari data 1 sampai dengan 10, ya. Jadi coba kita masukkan di sini, kita klik skripnya. Umur pertama, yaitu umur 01, itu sama dengan NP. NP ini tadi variabelnya nampi. Nampi, sum, jumlahnya itu sama dengan date umur. Jadi kita sudah buat variabel date umur di sini, data umur di atas. Nih ya, kita panggil lagi date umurnya. Date umur itu sorry, ini date umur. Oke, date umur itu arraynya adalah 0, 1,1 dan koma eksis sama dengan 0. Nah, jika kita menampilkan data pertama, ya, data pertama baris pertama dari umur, di sini kita lihat umurnya, umur si Lia ini adalah 30. Jadi harusnya yang akan tampil di sini kita panggil dulu, kita print umur 01, copy umur 01.2, koma, kita panggil si umur 01. Nah, dari script ini, karena ini baris pertama ya, jadi array-nya seperti ini dapat kita masukkan. Lalu kita jalankan shift enter. Nah, maka akan tampil umur pertama atau umur si Lia.
yaitu 30. Sesuai sama tabel? Sesuai? Karena dia array-nya di sini 0 mulainya, maka kita masukkan awalnya adalah 0. 01 karena data pertama. Oke, paham? Sampai sini paham? Suara Ibu jelas? Halo semua? Jelas, Bu. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang munculkan 10 data. Ini kan baru satu data. Kita munculkan 10 data, kita tinggal copy yang atas ini. Copy dulu. Copy sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, yang bawahnya juga kita copy 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal ganti angkanya. Data kedua, data ketiga, sampai dengan ke 10. Di sini ke 10. Lalu, karena kita sudah masuk data yang kedua, jadi array-nya ini dimulai dari angka 1. Kalau mau mudah, jadi angka 1, nah otomatis di bawah mulainya dari angka berapa? Array n tambah 1 berapa? Sesuai dengan tabel yang di atas ini ya. Tabelnya 0, 1, 2, 3, dia urut. Jadi, setelah masukkan array 0, 1, 2, setelah itu berapa? Berapa? Halo? Setelah itu berapa array yang dimasukkan? 2 ya, Bu. Ya, betul. Array yang dimasukkan 2. Nah, selanjutnya disesuaikan. Habis 2, 3, 4. Seterusnya sampai sesuai dengan array yang ada di tabel. Nah, ini kan 9 array-nya. Sudah sesuai sama datanya? 0 sampai dengan 9? Sudah. Nah, sudah sesuai. Kita lanjut lagi. Jika inputan pertama, data pertama adalah array-nya awalnya 1, maka yang kedua otomatis kita masukkan adalah 2 sampai dengan selesai, yaitu 10. Nah, untuk yang di belakang otomatis tidak diganti ya. Sebentar. Yang di belakang, iya, tidak diganti karena semuanya 1. Nah, sampai sini paham? Untuk baris yang ini ya. Oke, selanjutnya karena kita mau cetak, jadi kita ganti ya. 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Nah, kita tampilkan sesuai dengan variabel-variabel yang di depan ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah semuanya sudah kita tampilkan, maka kita jalankan Shift Enter. Nah, akan tampil umur 1 sampai dengan umur 10. Ini sesuai dengan tabel yang di atas 30 sama 25 akhirnya. 30 dan 25. Oke, sesuai ya untuk umur. Sesuai, Bu. Baik, Nah, Bu. sudah paham sama skripnya yang ada di atas ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk lagi di masa kerja.
kita hanya menampilkan masa kerja dari data 1 sampai dengan data 9. Sama caranya dengan umur. Jadi kita dapat masukkan saja, kita copy aja skrip yang awalnya. Kita ganti di sini masa kerja. Masa kerja 01. Nampinya kita panggil sum. Ini sesuai dengan data masa kerja ini ya, yang sudah kita buat ini, data masa kerja, kita tampilkan di bawah sini. Lalu kita buat karena dimulai dari array kosong, data 1, maka kita akan tampilkan print, kita kurung, kita panggil koma, kita panggil si masa kerja 01. Nah, sudah. Oke, kita jalankan skrip ini. Shift Enter. Nah, masa kerja 01 adalah 6. Sesuai nggak? Kita lihat di tabel. Sesuai nggak? Masa kerjanya. Sesuai nggak masa kerjanya? 6. Sesuai, Bu. Nah, sesuai ya sama skrip yang sudah kita buat juga. Nah, Sesuai, sekarang Bu. bagaimana munculkan masa kerja 01 sampai dengan 10? Caranya sama seperti ini. Apa yang kita lakukan pertama kali? Apa yang kita lakukan? Mengcopy ya. Mengcopy masa kerja 01 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya juga printnya ini kita copy sebanyak 10 sesuai datanya. Nah, lalu apa yang diganti? Lalu apa yang diganti? Yang Nomor arraynya. Ya, sebelum nomor arraynya, pastikan depannya diganti dulu ya. 2, Oh iya, ini ya. benar. Oke, ini diganti dulu sesuai dengan datanya. Kalau sudah sesuai, lalu arraynya. Karena mulainya 0, berarti selanjutnya yang kedua adalah mulainya 0, yang kedua berapa? 1. 1. Ya, 1 dan seterusnya ya. Oke. Oke, yang kedua karena mulai di atasnya 1, berarti yang keduanya adalah 2. ya, urutan lagi ya. Oke, sampai 10. Nah, yang belakang ini tidak diganti. Nah, selanjutnya kita tampilkan masa kerja 02 sampai dengan 10. Lalu masa kerja ini dipanggil 1 sampai 10 yang di depan ini disesuaikan lagi di sini. 10. Nah, sudah kan? Kita coba jalankan, Shift Enter. Nah, maka akan tampil masa kerja 01 sampai dengan masa kerja 02. Ya, ini sesuai dengan data yang masa kerja yang ada di tabel. 01 sampai 02 sesuai ya, ada 10 data di sini. Nah, oke, masa kerja sudah semua. Amanah, Kori? Sebentar lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Berarti nanti bisa diikuti langkahnya ya. Jadi saya jelaskan, kalau nanti ketinggalan bisa diikuti. Ya, Bu. Ya. Oke, setelah masa kerja kita ke gaji. Nah, sebelumnya Ibu tunggu dulu.
Kori sudah di mana prosesnya? Kori? Kori dengar suara ibu? Sepertinya keluar Bu, Kori Bu. Kori keluar? Iya Bu. Oh iya. Mungkin jaringan kali. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan. Amanah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, berarti kita bisa melanjutkan sekarang. Setelah kita menampilkan umur dan masa kerja, sekarang kita tampilkan gaji. Ya, kita tampilkan gaji, caranya sama. Awalnya kita copy saja, yang strip paling atas kita copy. Lalu kita ganti di depannya gaji. Gaji 01 yang kita tampilkan. Gaji kita sesuaikan dengan data yang ada di atas. Yang ini data gaji. Data gaji kita copy, kita panggil data gaji. Dan dimulainya dari 0, arraynya 1 datanya. Oke, kita panggil print gaji 01, gaji 01. Nah, sudah selesai. Kita jalankan. Nah, gaji yang pertama itu adalah 750. Ya. Kita lihat datanya benar. Gaji yang pertama adalah 750, benar? Benar, Bu. Oke, gaji yang pertama adalah 750, benar. Oke, sekarang berarti kita tampilkan 10 data dengan cara yang tadi ya. Nanti kita copy saja, kita buat 10 data. Yang printnya juga kita buat 10 data. Oke, setelah itu ini kita ganti sesuai dengan data yang ada. Nah, kalau arraynya dimulai 0 berarti di bawahnya angka 1. ya 1 ya. Oke, diurutkan sampai dengan 9. Nah, jika sudah atasnya 1 maka diurutkan lagi. Aduh, hapus. Diurutkan lagi. Nah, yang belakangnya tidak diganti. Lalu yang kedua kita tampilkan, kita urutkan lagi dari 1 sampai dengan 9, 10. Lalu gajinya dipanggil lagi sesuai dengan variabel yang ada di depan. Yang di sini depannya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, skripnya sudah selesai, maka akan kita jalankan shift enter. Nah, muncullah gaji 01 sampai dengan gaji 10. Ya. Sesuai dengan data tabel yang ada 750 sampai 860, 750 sampai dengan 860. Sudah sesuai ya? 10 record. Oke? Amanah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, berarti kalau sudah selesai, nah untuk proses ini sampai dengan menampilkan umur, terus masa kerja dan gaji, maka di sini ada ini menampilkan masa kerja, gaji. Nah, di sini ada tugas ke-13. Ibu bilang tadi. Tugas ke-13 ini ada Ibu minta kalian buat Excel-nya. Nanti di Excel-nya ini tampilkan di Jupyter isi Excel-nya. Lalu tampilkan NIM dan umur, NIM dan masa kerja, NIM dan gaji, sama semua umur, semua masa kerja, dan semua gaji. Jadi mengikuti tahapan yang sudah kalian
ketahui nih yang sudah Ibu ajarkan, sama. Datanya pasti berbeda kan? Ya kan? Sorry ini lainnya. Ya, Bu. Iya. Nah, datanya berbeda. Jadi sesuai dengan Excel yang sudah Ibu tentukan ini. Ini adalah tugas ke-13. Paham? Ini yang kalian upload di pertemuan 13. Yang baru kalian materinya baru Ibu jelaskan di pertemuan ini. Ya? Oke, paham? Baik, Bu. Paham. Nah, untuk pertemuan Bu, berat, ya, gimana? itu bertanya Bu. Iya, kenapa? Itu berarti cuma tampilannya aja ya Bu? Ya, tampilannya aja boleh, tapi kalau mau diiniin sama skripnya, jadi begini tampilannya. Yang Ibu jelaskan yang di Excel nih. Skripnya ini tampilannya apa? Kayak gitu. Oh, iya baik Bu. Ya, skripnya ini Baik. tampilannya apa? Sama seperti ini. Sama untuk penjelasan ini. Skripnya ini tampilannya bagaimana? Ya, Baik Bu. oke? Oke, untuk pertemuan 13 berarti sudah clear ya untuk tugasnya ya. Sudah Bu. Berarti kita masuk lagi untuk pertemuan 14 dengan model Fazzi Tahani. Ya. Ini jadi bisa buka dulu di Google Amanah dan Batin. Buka di Google itu Sedikit Fazzi. Ini. Sedikit Fazzi. Kita buka dulu di Google. Tampilan Ibu kelihatan ya, PPT dan Mozilla-nya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini kita buka dulu Sedikit Fazzi, kita buka yang paling atas. Ini yang paling atas. Nah, kita nanti mencontoh dari example-nya itu mencontoh yang ini. Nih, nanti hasil outputnya, nah seperti ini hasil outputnya, ada grafiknya. Grafik segitiga ini. Nah, sebelum kita menampilkan grafik segitiga ini, yang kita harus lakukan pertama kali adalah kembali ke home. Lalu ada proses namanya installation step. Installation step. Nah, ada proses di sini untuk menginstalnya. pip install min-u sedikit min Fazzi ya. Ini kita copy ke terminal tadi. Atau terminalnya kalau keluar di navigator ini, caranya tadi yang bentuknya play ini, diklik open terminal, lalu kita paste di sini. Lalu enter. Nah, ini proses installnya. Oke, Amanah sudah sampai tahap ini. Amanah Belum, sudah? Bu. Belum? Tadi ketinggalan. Oke, sampai mana? Sampai proses yang ini sudah? Belum, Bu. Belum yang itu. Proses Google. Masuk Google, ketikkan Ini Sedikit Fazzi. Ini baru masuk Google-nya, Bu. Oke. Oke, Mbak Atin bisa sambil dibuka-buka ya. Baik Bu. Oke. Sudah masuk ke websitenya. Sudah, Bu. Langsung aja ke menu home. Langsung saja ke menu home. Lalu ada installation step. Lalu kopikan script ini, pip install ini. Copy. Lalu jika terminal yang awalnya ini kalau kamu ke close, kamu tinggal masuk ke Anaconda lagi, ada play ini, diklik sekali, open terminal. Lalu pastekan script itu di sini, lalu enter. Sudah? Proses install?
Maaf Bu, ini sinyalnya lagi jelek banget di rumah. Oh gitu. Iya Bu, masih loading soalnya. Oke, nggak apa-apa. Masih loading tahap mana nih? Masih masuk ke menu home-nya Bu. Masih masuk ke menu home. Oke, masih masuk ke menu home-nya ini ya. Iya itu Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita masuk lagi di menu environment-nya ini ya. Untuk Mbak Atin dan Amana. Halo, dengar Ibu? Iya Bu. Dengar Bu. Karena ini cuma 2 mahasiswa, sebenarnya ada 1 PPT lagi yang Ibu jelaskan. Apa 1 PPT-nya diundur di hari Senin atau Selasa ya? Boleh Bu. Boleh Jadi Bu. kita menyelesaikan 1 PPT ini aja dulu, karena ini cuma 2 mahasiswa. Ya, Boleh. jadi nanti hari Senin atau Selasa Ibu ngajar lagi, menjelaskan PPT yang sebelumnya. PPT yang pertemuan 15. Ya? Iya Bu. Oke. Berarti Ibu masih masuk ya untuk sekali lagi ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Ini Berarti di tanggal 5 ya Bu? ini tanggal 1 ya. Iya. Hari Senin bisa? Senin itu sepertinya kalau akreditasi tanggal berapa ya? Besok Mbak. Oh 1-2 ya? Iya. Sepertinya bisa Bu. Kalau Belum tahu Bu, soalnya dosen katanya ada kelas itu Bu. Iya, kelas Untuk tambahan ya. Iya Bu. Nah, jadi mata kuliah sebelumnya yang materinya ketinggalan di minggu depan ya. Iya Bu. Nah, untuk pertemuan minggu depan di hari Selasa aja ya, gantiin SPK pagi. Iya sepertinya. SPK kan Boleh, sudah selesai tuh. Sudah. Ibu juga. Jadi tinggal ganti itu ya. Iya Bu. Oke, ini untuk pertemuan 13 sudah. Jadi ini mau dilanjutkan? Sudah lancar jaringannya? Masih loading Bu. Masih loading. Oke, gini saja. Amanah untuk pertemuan ini nanti Ibu jelaskan saja. Kalian tinggal mengikuti Ibu. Nanti kalian bisa lihat dari PPT, mengikuti sendiri dan Ibu upload videonya, ya. Nah, nanti ini kalian tinggal menyimak video dari Ibu. Ya, ini Ibu aja yang menjalankan untuk pertemuan ke-14 ini. Bagaimana? Sepertinya seperti itu Bu. Lebih Bu. Baik Bu. Oke, kalian simak baik-baik ya. Jadi setelah kita tadi sudah di Anaconda, sudah diinstal yang sesuai dengan instalannya ini, kita copy, sudah. Selanjutnya, kita cari lagi. Kita menggunakan matplotlib. Jadi kita cari lagi matplotlib-nya itu di sini. Nah, matplotlib-nya, lalu enter. Setelah itu pilih yang paling atas, lalu copy. Kita masuk lagi ke Anaconda. Ada play, open terminal, pastekan di sini, lalu enter. Nah, kita install lagi matplotlib-nya. Oke. Ini 2 kali. Oke. Kita tunggu dulu prosesnya. Jadi ini kalian simak saja, tapi setelah selesai menyimak Ibu, jadi pertemuan 14 bisa dikerjakan ya. Bisa Bu. Ya, jadi pertemuan hari Selasa, jadi tinggal mengikuti kelanjutan dari praktek ini. Ya. Nah, sudah selesai installnya nih. Selanjutnya kita masuk lagi nih ke file yang tadi. Nah,
sebelumnya kita keluar dulu ke Fuzzy karyawannya. Ini kita buat file baru di sini, new Python 3. Jadi kita buat file baru. Di sini kita close dulu. Nah, ini sudah terbuat ya filenya. Lalu kita rename. Kita rename file barunya test. Oke, kita buka file testnya. Nah, tadi ada kan file yang website yang sudah kalian buka ini tadi. Yang install ini kita ikutin tadi ya, Python hosted-nya ini, Sticky Fuzzy. Nah, kita lihat example dari galerinya ini. Kita mengikuti grafik yang ada di sini. Kita buka. Nah, ini kita copy, kita menampilkan grafik ini. Jadi dapat kita copy aja scriptnya yang atas ini. Kita copy, kita copy. Sebelumnya kita import dulu ini. Kita import. Nah, tadi kita sudah import SK Fuzzy ya. Ya, installernya sudah kita install ya tadi ya. Terus matplotlib-nya juga sudah ya kan? Sudah. Ini dijalankan, shift enter, maka sudah berhasil ya untuk dijalankan. Nah, selanjutnya scriptnya yang bawahnya kita copy. Lalu kita coba. Oke, kita paste. Kita jalankan, shift enter. Sudah tampil ya grafiknya? Iya, Bu. Sudah tampil. Nah, selanjutnya kita sudah sesuai. Kita mau tampilkan lagi nih grafik di bawahnya seperti ini. Kita copy saja scriptnya ini. Kita copy. Kita pastekan di bawah sini. Lalu kita jalankan lagi, shift enter. Nah, sudah tampil kan grafiknya lagi? Sudah. Jalan. Selanjutnya kita mau buat lagi nih script grafik yang ini. Kita copy aja lagi scriptnya. Enak kan tinggal copy script, shift enter. Nah, sudah sesuai ya, sudah jalan semua ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau kalian lihat dari scriptnya ini tanpa ibu jelaskan, kalian paham nggak? Tanpa ibu jelaskan scriptnya ini, kalian paham nggak? Dapat dari mana data-data ini? Paham nggak? Kurang paham, Bu. Oke. Nah, ini hanya tabel file test, di mana kita hanya mengetes dari script yang ada di website ini. Apakah script ini jalan dengan tampilan sesuai dengan di website? Tampilannya sesuai ya, berarti script ini dinyatakan jalan. Nah, kita mau custom. Jadi dari script yang ada ini kita ubah lagi sesuai dengan yang kita mau atau data yang sudah ada. Ya. Jadi kalau dilihat dari PPT di sini kita memodifikasi atau menambahkan dari file yang ada. Jadi file test ini kita keluarkan, ini kita hanya menguji dari script itu. Kita masuk lagi ke file Fuzzy karyawan. Oke, kita masuk lagi ke script Fuzzy karyawan. Nah, setelah itu kita tambahkan, di mana kita tambahkan file, karena di sini kita mau mengimpor, atau kita bisa tambahkan di atas saja, NumPy dan Pandas kan sudah. Kalau sesuai dari scriptnya yang ini, yang ditambahkan dua ini ya, yang kurang ya. Jadi ini kita copy saja, kita pindahkan ke file yang ini. Nah, ini library-nya sudah kita tambah tadi ya. Selanjutnya kita masukkan scriptnya. Di sini Ibu sudah ada scriptnya, karena scriptnya panjang ya. Oke. Sebentar. Subject mungkin. Oke.
menampilkan segitiga. Ini menampilkan segitiga. Sebentar. Equal array kosong sejenis. Selanjutnya kita tambahkan script awalnya, yaitu ini. Ini kita masukkan ke sini. Nah, ini script awalnya. Jadi ada low dan ada high. Kalau kita lihat dari datanya yang awal, ada low dan ada high, ada rendah dan ada tinggi. Di sini muda ini termasuk rendah dan tua ini termasuk tinggi, jadi ada low dan high. Kita pemanggilan subjeknya dulu. Setelah itu, kita masuk untuk script selanjutnya. Ini kita jalankan, sudah berhasil. Untuk Amanah sama Supriyatin, bisa buka chat Ibu. Bisa buka chat Ibu. Belum ada kayaknya deh, Bu. Iya, ini Ibu ada kirim script. Jadi kalian tidak usah menulis script lagi nanti. Ini Ibu kasih 2 script. Masukkan? Iya sudah, Bu. Nah, nanti kalian tinggal copy aja ya. Oke, Ibu jelaskan sebentar. Ada 1 script lagi. Fazi 2. Fazi 2. Oke. Ini Ibu buat lagi. Oke. Nah, jadi di sini tahapannya, jika Ibu membuat grafik itu, grafik yang seperti ini tadi, ya, Ibu mau buat grafik seperti ini tadi, jadi Ibu membuat script ini dulu. Nah, awalnya kita buat dulu, kita definisikan dulu rank subjektifnya. Jadi ini awalnya. Nanti sama saja. Yang perlu diganti di sini ada rank subjektifnya dipanggil lagi di sini. Nah, ini ada namanya algoritma Fazi 1, algoritma Fazi dan algoritma Fazi 2. Yang membedakannya, kalau kalian lihat grafik di sini, grafiknya ada variabel muda, parubaya dan tua. Ini 3 variabel ya. Ini 3 variabel. Dan rendah, sedang, dan tinggi ini juga 3 variabel. Nah, yang di sini ada 2 variabel, baru dan lama. Jadi ingat, di sini ada 3 variabel dan 2 variabel. Kenapa di sini ditulis algoritma Fazi dengan algoritma Fazi 2? Karena yang algoritma Fazi ini 3 variabel, menampilkan 3 variabel, sedangkan algoritma Fazi 2 menampilkan 2 variabel. Kita bisa lihat ada baru dan lama di sini. Di sini ada muda, parubaya dan tua. Oke, paham? Bu. Nah, oke. Nah, di sini juga memiliki 3 rule, di mana kita lihat tabel yang pertama. Kenapa dimiliki 3 rule? Karena di sini ada muda, parubaya, dan tua. Kalau di sini mempunyai garis, di mana dia 3 variabel, berarti 3 rule, di mana dimulai dari array 0 sampai dengan array 2. Low ini rule 1. Mi ini rule 2, berarti parubaya, dan hi ini ada rule 2. Mi ini ada rule 1, parubaya, dan hi atau rule 2 ini adalah tua. Paham? Nah, kita panggil lagi untuk yang kedua. Lo, mi, hi ini
variabel sesuai dengan ini yang di depan kita panggil lagi. Yang BGR ini adalah warnanya, warna garis. B itu blue, G itu green, R itu merah. Jadi kalau dia low, dia menampilkan blue. Kalau dia mi atau parubaya, dia menampilkan green. Kalau tua, dia menampilkan red. Nah, sesuai dengan labelnya ini. Ditulis muda, parubaya, sama tua. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Nah, kalau ini tinggal pemanggilannya saja. Pemanggilan dari template yang ada di script ini juga. Jadi tidak berubah untuk yang bawah. Jadi yang berubah itu penamaan variabel lo, mi, hi kalian ini, perwarnaannya garis, dan labelnya mau dikasih nama apa. Nah, setelah itu kita tampilkan lo, mi, hi-nya. Muda, parubaya, dan tuanya. Oke, setelah itu ada lagi yang tadi Ibu bilang. Kalau variabelnya 2, kalau yang di atas Ibu jelaskan jika variabelnya 3. Kalau yang di bawah itu variabelnya 2, baru dan lama. Untuk keterangannya sama, yang diganti cuma variabelnya ini, array-nya yang dimulai dari array 0 sampai dengan 1, warnanya apa, dan nama labelnya apa. Itu saja. Dan yang dicetak hanya variabel lo dan mi. Ini jika variabelnya 2 dan variabelnya 3 yang ini. Oke? Ini untuk 3 dan 2 variabel ya. Ini baru algoritmanya. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Bisa Ibu teruskan? Paham, Bu. Bu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk untuk pemanggilan. Jadi di sini ada scriptnya lagi. Ini. Nah, di sini Ibu paste. Nah, oke, Ibu lihat di sini ya. Nah, jadi di sini ada namanya domain himpunan fazi atau rank. Jadi kita sudah membuat rank, umur, masa kerja, dan gajinya. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari tabelnya. Ya. Jadi kalau sesuai dengan data yang ada tadi itu adalah ini. Kita buat yang awal dulu. Yang ini fungsi keanggotaan variabel usia atau umur. Di sini kita masukkan X umurnya. Paling rendahnya berapa dari tabel ini? Paling rendah berapa? Paling rendah berapa? 30, Bu. 30 kan? Paling tinggi berapa? 50. Nah, kita masukkan. Paling rendahnya 30, paling tingginya 50. Ini diisi 1. Ya. Setelah itu, kita buat ranknya. Kita rank yang awal, yaitu muda. Muda ini dari angka 0, array-nya 0, 30 sampai dengan garisnya yaitu 40. Berarti 0, 30, 40. Untuk yang kedua, yaitu kita lihat garisnya 35. Bisa kita potong titik tengahnya itu 45 dan 50. Untuk yang kedua. Untuk yang tua, kita lihat garisnya 40. 40 dan 50. Kita tulis lagi karena dia yang terakhirnya adalah 50, yang terbesar. Nah, paham untuk mencari rank untuk yang di umur? Masih ada yang bingung? Bu, boleh diulang lagi nggak, Bu? Soalnya tadi agak hilang suaranya, Bu. Oke, boleh. Awalnya kita tentukan ranknya dulu. Jadi rank paling rendahnya yaitu 30 sesuai dengan tabel 30. Lalu yang paling tinggi adalah 50, yaitu 50. Ya kan? Sudah sesuai. Setelah itu kita buat dari 3 variabel yang ada, muda, parubaya, dan tua. Kita buat 3 variabelnya dengan ranknya sendiri-sendiri. Kita lihat untuk muda, variabel pertama. Awalnya adalah kosong. Lalu kita ambil titik tengahnya yaitu 30.
Kita lagi lihat tarik garisnya. 40, berarti 0, 30, dan 40. Sesuai untuk yang variabel muda. Selanjutnya untuk variabel parobaya, kita lihat garisnya. 35, kita langsung lihat titik potongnya. 40 dan 50. 35, titik potongnya 45, 45 dan 50. Sudah sesuai. Untuk yang tua, 40, 50, dan 50. Jadi 40, 50, karena dia terbesarnya 50 juga, maka ini termasuk 50 juga ya ini ya, maka ditulis lagi 50. Nah, paham sampai mencari rank? Iya Bu, paham. Oke, sekarang Ibu coba Mbak Atin dulu. Untuk yang masa kerja, berapa yang paling rendah? 5 Bu, Sesuai. Berapa yang paling tinggi? 25. Oke, 25. Dari variabel pertama, berapa nilainya? Paling rendah? 0, Oke, di tengah, 5, di pinggir, sesuai dengan garisnya ini. 15. Oke, sesuai. 0, 5, dan 15. Yes, Selanjutnya, variabel kedua, lama. Berapa garisnya dari variabel lama ini? di depan itu 10, Oke. Lalu, 25, ya. dan 25 lagi. Oke, garis yang variabel kedua 10, garis tengahnya 25, 25 lagi itu karena dia paling terakhir ya Mbak ya. Jadi dia pasti Iya. otomatis ditulis lagi. Nah, paham kan untuk rank masa kerja? Ada yang mau ditanyakan untuk rank yang masa kerja? Karena dia cuma 2 ya variabelnya. Oke, sekarang Ibu coba amanah. Amanah. Baik, Bu. Oke, untuk tabel gaji. Untuk grafik yang gaji. Berapa nilai paling rendahnya? 300. 300. Oke, berapa yang paling tingginya? 2000, Bu. Oke. Kita buat ranknya. Awalnya dulu variabel yang rendah. Yang paling kecil berapa? 0. Yang tengahnya berapa? 300. Sesuai garis ya. Yang paling tinggi berapa? 800. Oke. 0, 300 setengah, 800 garis terujungnya ya. Sekarang variabel sedang. Paling rendahnya berapa? Ini 500. Ini 500 ya, nolnya hilang ya. Oke, yang tengahnya berapa? 1000 ya, Bu. Iya, ini 1000, nolnya juga hilang ini. Terus yang ujungnya? 1500. Ya, ini juga nolnya hilang. Oke, untuk yang variabel ketiga, yang paling rendahnya berapa? 1000. Oke, yang paling titik tengahnya? 2000. Oke, yang paling besar titik akhirnya? 2000 juga, Bu. Oke, berarti udah paham ya dapat nilai ini? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah dapat kita rank-rank masing-masingnya dari umur, masa kerja, sampai dengan gaji. Selanjutnya kita tampilkan skrip grafiknya dengan memanggil. Kita sesuaikan. Jika kita menampilkan umur ini kalau kita lihat di PowerPoint-nya, itu ada 3 variabel, ya kan? Berarti kita harus menampilkan sesuai dengan algoritma Fuzzy. Algoritma Fuzzy ini adalah 3 variabel. Di algoritma Fuzzy berarti ada low, ada mi, ada he. Nah, berarti kita masukkan low, mi, he. Karena kita mau menampilkan umur, berarti kita menuliskan di sini low underscore umur, mi umur, dan he umur. Sama dengan kita panggil algoritma Fuzzy-nya di sini. Nah, R umur ini sesuai dengan R umur yang kita tulis di sini. R umur
X umur itu sesuai, ini R umur sesuai dengan yang di bawah ini, R umur. Dan X umur itu ada di ini, X umur. Umur ini cuma penamaannya saja, nilainya. Nah, kalau untuk variabel di masa kerja, ada berapa variabel? Di masa kerja ada berapa variabel? 2. Oke, di masa kerja ada 2 variabel ya. Ada baru dan ada lama. Berarti kalau kita lihat dari algoritmanya, berarti dia mengikuti algoritma Fuzzy 2 ya. Karena dia memiliki dua apa? 2 variabel. Iya, dia memiliki 2 variabel dan variabelnya ada di sini kita masukkan lo dan mi. Berarti kalau kita masukkan lo dan mi di sini sorry. Ini masa kerja. Oh, ini masa kerjanya ada yang kurang ya. Berarti ada betul. Ini sesuai dengan skripnya yang ini harusnya yang dimasukkan itu adalah lo dan mi. Ya. Lo dan mi. Ya kan? Algoritma 2, R masa kerja sesuai R masa kerja, X masa kerja sesuai X masa kerja, dan masa kerja. Nah, selanjutnya untuk grafik yang ketiga, yaitu gaji, di sini mempunyai berapa variabel? 3. Berapa variabel? 3. Nah, berarti menggunakan algoritma Fuzzy ya, bukan algoritma Fuzzy 2 ya, algoritma Fuzzy, dan di sini memiliki juga lo, mi, dan hi. Di sini ada R gaji, dipanggil dari R gaji, ada X gaji, dipanggil dari X gaji, dan ada penamaan gaji. Nah, lalu kalau kita jalankan, ada error. Errornya di mana? Ini ibu nggak tahu ya, ibu sudah coba ngotak-ngatik ini. Sebentar. Algoritma umur. Oh, untuk ininya ada yang belum diinstal, library-nya ada yang kurang ya. Library-nya itu ada yang kurang kayaknya. Sebentar. Library-nya ini sudah. Sebentar ya. Hapus aja. Coba ibu jalankan dari atas. Oh, sudah. Oh, ternyata minta jalankan dari atas ya. Jadi kalau sudah proses terakhirnya menampilkan grafik, jalankan dari atas ya. Baik, Bu. Ya, jalankan dari atas. Nah, muncul sudah grafiknya sesuai dengan rank yang kita buat tadi. Oke, sampai sini paham pembuatan grafik? Ya paham, Bu. Nah, jadi ini kalau menurut PPT-nya sudah sampai grafik. Oke, sudah. Nah, untuk tugasnya ini pertemuan 14 ya. Kan tadi kalian disuruh buat grafik kan dari grafik yang ini ya. Kalian sudah ibu kasih skripnya. Sekarang ibu kasih kalian grafiknya. Kalian buat sesuai dengan skrip yang tadi. Kalian buat sesuai dengan grafik yang ada ini. Ya. Di sini berarti ada 3 variabel semua. 3 variabel semua dan angka-angkanya sesuai dengan yang ada ya. Jadi misalkan ini grafik pertama itu angkanya ada
Yang paling rendah 0, garisnya ada 250 sampai yang paling tingginya adalah 500. Begitu ya, paham ya untuk pembuatan grafik ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tugas pertemuan 14-nya yaitu membuat grafik. Bu, Ya, gimana? deadline-nya kayaknya 1 hari Iya. lagi ya, Bu. Deadline-nya bukan 1 hari lagi, Mbak. Hari ini sudah ini. Ini Ibu buat, memang kan materinya kan sudah pertemuan hari Selasa kemarin. Tapi semuanya Ibu mundurkan untuk deadline-nya. Ya. Deadline-nya Iya, Bu. itu 1 minggu. Jadi kita masih ada pertemuan juga di tanggal berapa? Tanggal kita pertemuan 8. 5. Kita deadline semua tugas itu terakhir tanggal 8 Ibu kasih. Ya. Logika pasti di tanggal 8, Bu. Gimana? Logika pasti di tanggal 8 nggak sih, Bu? Logika Fazi di tanggal 8. Iya, enggak. Kan pertemuan minggu depan Ibu nggak masuk di hari Jumat, tapi masuknya di hari Selasa. Oh, berarti deadline-nya itu juga Bu maju, Bu. Enggak. Deadline tugas terakhir tetap tanggal 8 Ibu kasih. Oh, Tapi kita iya. pertemuan terakhirnya di tanggal 5 ya. Oh, iya, Bu. Ya, jadi kita masuk pertemuan 15, jadi sisa 1 materi. Ini Ibu bakal bahas di pertemuan hari Selasa. Nah, Ibu minta tolong untuk Mbak Atin maupun Amanah, ya. Ibu ada share materi video. Jika materinya videonya nggak ada suara, Ibu juga nggak tahu ini kenapa nggak kerekam untuk suaranya. Jika kalau tidak ada suaranya, ada teman yang bertanya, mohon dibantu jelaskan ya. Tapi Ibu juga tidak menutup kalau mau tanya sama Ibu langsung. Ya. Baik, Bu. Oke, untuk tugas pertemuan 13 sudah paham? 13 Sudah. tadi. Oke, untuk tugas 14 sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugas ke-14? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya Seperti belum. belum, Bu. Oke, berarti Ibu nganggap kalian paham ya untuk pertemuan ke-14 ini ya, tugasnya ya. Nanti dikumpul di Skalsa, tapi deadline-nya sampai tanggal 8. Ya, bukan tanggal 1, ini Ibu revisi. Oke? Paham? Untuk Paham. tugasnya? Paham. Oke.